Assalamualaikum guys, ketemu lagi bareng aku di channel Meka Madina. Buat kamu-kamu yang lagi cari info sebanyak-banyaknya tentang cara kerja di Turki secara legal, kamu wajib subscribe dan pantengin channel aku ya. Nah, untuk video kali ini aku mau bahas tentang berkas atau dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan untuk apply visa dari Kedutaan Besar Turki di Jakarta Selatan. Nah, oke, aku bakal langsung mulai, tapi sebelumnya aku minta maaf banget karena aku lama banget nggak bikin video karena memang situasi di sini lagi urgent, ada sesuatu gitu guys, dan aku emang lagi sibuk banget sama kerjaan aku. Mohon maaf atas keterbatasan video juga, cahayanya kurang karena ini ada di kamar dengan hanya ada lampu tidur gitu. Oke guys, pertama kali untuk kerja ke Turki yang perlu kita persiapkan berkas atau dokumennya adalah kita cek dulu paspor kita guys. Kalau kamu belum punya paspor, kamu bisa apply paspor. Kalau kamu udah punya, kamu cek masa berlakunya tuh paling tidak masih 2 tahun sebelum expired ya. Itu sangat penting karena ketika kamu ada di Turki dan kamu harus memperpanjang paspor itu agak ribet ya gitu. Untuk yang kedua, setelah paspor kita udah beres, udah aman, kita mendapatkan majikan dari agensi. Nah, agensi dia akan apply visa dari Turki gitu guys, bersama dengan agensi bersama dengan majikan akan apply visa dari Turki dan akan mendapatkan rendezvous atau kayak tanggal janjian lah kapan kita bisa datang ke Kedutaan Besar Turki yang ada di Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan rendezvous, kita harus membawa semua berkas untuk diserahkan ke Kedutaan Besar Turki di Jakarta Selatan. Satu yang pertama kali aku buat waktu itu adalah SKCK guys. Nah, SKCK ini ada dua. Satu yang bisa dibuat di Polsek atau Polres, tetapi itu ternyata tidak bisa kita gunakan untuk apply kerja ke luar negeri, karena untuk ke luar negeri harus ke Polda. Seperti saya kan tinggal di Bojonegoro, maka saya harus mengajukan SKCK itu ke Polda Surabaya. Tetapi urutannya waktu itu, satu, saya harus punya surat izin suami gitu, kayak tanda tangan surat izin suami kalau saya akan kerja ke Turki, tanda tangan suami, dan juga disahkan oleh kepala desa. Nah, itu untuk mengajukan SKCK ya guys. Jadi dari kelurahan terus ke polsek dulu guys. Ke polsek nanti di data gitu. Setelah ke polsek ke Polres. Ke Polres kita akan sidik jari. Nah, setelah sidik jari kayaknya kita akan dapat kayak berkas gitu yang dimasukin ke amplop, dan berkas itu harus kita bawa ke Polda. Nah, waktu itu aku kan ke Surabaya. Di Polda itu aku membayar sebesar 30.000 dan cepet banget, sekitar ya anggap aja 1 jam gitu sudah beres. Nah, itu adalah untuk SKCK. Yang kedua adalah medical guys. Nah, medical ini memang agak rumit karena ada beberapa item atau yang bakal disorot. Salah satunya kalau medical keseluruhan sih ya anggap aja seperti biasa gitu ya, kayak tes darah. Nah, ada item yang disorot, salah satunya adalah tes kehamilan. Tes kehamilan ini kita harus datang ke klinik dan mendapatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa kita tidak sedang dalam kondisi hamil. Setelah itu tes HIV, kita harus bebas dari HIV AIDS. Yang ketiga hepatitis A sama hepatitis B.
Nah, ini penting banget dan pasti bakal mereka cari si hepatitis A dan hepatitis B ini, yang kebetulan hepatitis A itu tidak semua klinik itu bisa gitu guys. Terus ada lagi kayak ya tes narkoba gitu dan lain-lainnya secara universal sih sama. Waktu itu yang bisa kayak tes hepatitis A itu saya di klinik Prodia guys, karena klinik Prodia itu memang dia agak mahal tetapi dia memang diakui dan bisa digunakan untuk ke luar negeri seperti itu. Itu untuk medikal. Yang ketiga, kita siapkan foto biometrik. Apa sih foto biometrik itu ya? Itulah saya foto badan gitu. Tapi kalau kita selfie sendiri pakai HP itu sebenarnya kayaknya jangan lah, karena dia kalau ada bayangan atau kita tidak simetris gitu duduknya, itu nggak bakal bisa dipakai gitu. Jadi menurutku sebaiknya kalian datang ke studio, kalian bilang ya foto setengah badan gitu aja. Nah, itu kalian ambil bentuk file gitu aja. Nah, afdreknya berapa? Waktu di kedutaan itu aku yang diminta itu 5x5, sebanyak anggap aja kamu cetak 3 sampai 5 lembar lah biar aman, daripada kamu udah di Jakarta Selatan jauh-jauh bolak-balik gitu kan, lebih baik kamu cetak 5 gitu ya. Nah, itu foto biometrik. Terus apa lagi ya, dokumen tentang diri kita, mungkin itu fotokopi aja ya, seperti akta lahir, ijazah atau sertifikat yang mungkin bisa mendukung atau relate lah sama kerjaan yang kamu apply. Mungkin kamu pernah mengajar di PAUD, itu saya kan gitu, jadi saya punya sertifikat pernah mengajar di PAUD dan itu relate dengan kerjaan yang saya apply, itu sebagai nanny atau jaga anak, dimana kita kan harus ngajak dia bermain gitu kan. Ijazah, sertifikat, akta lahir, apalagi ya berikutnya yang perlu kita siapkan, kontrak kerja guys. Kontrak kerja itu nanti yang ngasih agensi, kita cukup cetak lalu tanda tangan. Nah, di kontrak kerja itu ada yang perlu kalian perhatikan guys, yaitu soal gaji. Kadang gaji di sana itu ditulis lebih rendah, seperti waktu kita apply kan kita udah interview gitu sama majikan, kita udah saling setuju bahwa gaji yang kita dapat misalnya 800 US dollar gitu. Tapi ternyata di kontrak kerja itu hanya ditulis 13.000 lira dan itu jauh di bawah 800 dolar. Tetapi setelah saya tanyakan ke agensi, itu nggak apa-apa karena itu hanya untuk formalitas, untuk menghindari pajak yang tinggi gitu kepada si pemberi kerja, katanya gitu. Nah, jadi kalian harus, tapi tetap harus kalian pastikan ke agensi bahwa gaji yang kalian dapat adalah sesuai dengan perjanjian. Setelah kontrak kerja, ini guys, KTP employer, KTP pemberi kerja. Nanti ini bakal dikasih juga sama agensi. Terus ada lagi X-ray. Mereka meminta X-ray bagian dada, mungkin untuk mendeteksi penyakit jantung atau apa gitu ya. Mereka minta X-ray. Setelah itu apalagi ya, coba aku inget-inget. Foto biometrik, kontrak kerja, diri. Oh iya, kita bakalan dapat kayak form application visa yang akan diberikan oleh agensi, dan itu juga perlu kita cetak guys. Berikut bakal aku kasih contoh kayak dokumen-dokumennya gitu, dan setelah kita bawa ke Kedutaan Besar Turki di Jakarta Selatan,
kita akan mendapatkan kode, di mana kayak kode angka-angka gitu, di mana kode itu harus kita berikan ke agensi. Nah, kalau memang visa kita di approve, agensi akan mendapatkan balasan berupa email, dan dia akan segera menghubungi kita agar kita bisa cetak visa ke paspor kita. Nah, untuk waktunya berapa lama? Untuk buat rendezvous aja yang awal itu, kayak tanggal janjian kapan kita bisa datang ke Jakarta, itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Dan untuk approve-nya itu bisa bermacam-macam, tergantung dari seberapa lengkap dokumen kita dan faktor keberuntungan juga sih guys kayaknya ya. Kalau saya sih 2 bulan, jadi di total semuanya itu saya membutuhkan 3 bulan untuk apply visa sampai di approve kayak gitu guys. Nah, maaf banget ini mulai dingin di sini ya. Di sini lagi musim gugur dan suhunya lumayan dingin. Udah gemeter, perlu pakai sweater kayaknya. Ya di sini ada heater guys, ini namanya heater pemanas ruangan, tapi nggak tahu, saya nggak tahu nyalainnya. Mau nanya nggak berani. Nanti kalau mungkin ada yang kurang bakal aku tambahkan di akhir video, dan aku bakal tulis kayak rinciannya gitu biar kalian nggak keliru ya guys ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Halo lagi guys, ada yang ketinggalan mau aku sampaikan. Kamu persiapkan uang sebesar 60 US dollar untuk apply visa. Sebenarnya untuk apply visa ini 60 US dollar itu adalah tanggungan dari majikan, tapi kamu perlu membayar dulu dan nanti akan diganti majikan ketika kalian sudah mendapatkan gaji. Untuk lebih jelasnya itu kalian perlu pastikan ke agensi kayak gimana dengan tiket, gimana dengan visa, working permit. Kalian harus pastikan siapa yang maksud saya bagian mana yang menjadi tanggungan si pencari kerja dan bagian mana yang menjadi tanggungan si pemberi kerja kayak gitu guys. Nah, kamu bisa datang ke money changer atau penukar uang untuk kamu tukar ke US dollar, rupiah ke US dollar, yaitu sebanyak 60 US dollar. Tetapi bisa juga kamu bayar dalam rupiah, dan dengan kurs saat itu saya dikuruskan sekitar 960.000 rupiah. Dan perlu kamu catat ya guys, jangan sampai kalau kamu tuh bawa dolar, jangan sampai dolar kamu tuh kamu lipat, karena bakal ditolak sama orang kedutaan. Kayak gitu pengalaman temen aku guys, dia udah susah-susah buat dolar, dia lipet dan ditolak. Seperti itu. Kok masih laku nggak sih? Sepertinya masih laku, cuma kedutaan dia nggak mau ambil resiko. Dan satu lagi, ternyata si heater ini tuh udah nyala guys, udah anget banget, cuma ya mungkin karena aku habis mandi dan keramas jadi kayak dingin banget gitu, jadi ini aku udah pakai sweater. Dan alhamdulillah guys, di sini majikan aku baik banget, alhamdulillah, syukurilah. Mohon doanya ya guys, semoga tujuan saya, cita-cita saya datang ke sini bisa tercapai. Makasih ya guys. Assalamualaikum.